sebab itu pada sore hari ini kami datang kepada-Mu Tuhan, karena kami merindukan untuk mendengarkan akan firman-Mu. Tolong kami Tuhan, agar kami boleh memahami firman-Mu dengan benar. Roh-Mu yang kudus menolong kami pada sore hari ini, memberikan kepada kami pencerahan-pencerahan, sehingga Tuhan kami boleh mengerti akan isi hati Tuhan dalam hidup kami. Dan lebih daripada itu kami boleh Tuhan melaksanakannya, karena kekuatan dan pertolongan daripada Roh-Mu yang kudus. Terima kasih Bapa, kami serahkan Tuhan kebaktian pada sore hari ini sepenuhnya di dalam tangan pimpinan Tuhan. Layakkan kami semua Tuhan, untuk kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa dan bersyukur. Yang percaya katakan amin. Shalom Bapak Ibu sekalian, selamat sore. Pada sore hari ini, tema yang diberikan kepada saya adalah pengurutan dalam keluarga. Nah, sebelum itu kita akan bersama-sama membaca di dalam kitab Yosua. Dalam kitab Yosua pasal yang ke-24. Yosua pasal yang ke-24. Saya akan bacakan dalam ayat yang ke-15, 14 dulu boleh ya. 14-15. Demikian bunyi firman Tuhan. Oleh sebab itu takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah. Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amoni yang negerinya kamu diami. Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara sekalian, masalah ini adalah bahwa Yosua tinggal di tengah-tengah orang yang tidak mengenal Tuhan. Waktu itu bangsa Israel banyak yang tidak beribadah lagi kepada Tuhan. Sehingga Yosua pada waktu pada terakhir dia mau meninggalkan bangsa Israel ini, maka Yosua mengatakan kepada mereka bahwa apakah mereka mau beribadah kepada siapa terserah, tapi aku dan keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga itu merupakan satu lembaga yang Tuhan dirikan sendiri. Satu-satunya lembaga yang disahkan oleh Tuhan adalah lembaga pernikahan. Pada waktu pertama kali Tuhan menciptakan manusia, Adam dan Hawa, maka Tuhan memberikan Hawa kepada Adam, membawa Hawa kepada Adam, diserahkan kepada Adam. Dan Tuhan berfirman bahwa laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya untuk bersatu dengan istrinya. Tuhan mensahkan Adam dan Hawa menjadi satu pasangan di dalam pernikahan. Inilah lembaga yang Tuhan sahkan. Oleh sebab itu, keluarga yang dibentuk seharusnya keluarga yang memiliki keluarga yang taat akan Tuhan, yang berdasarkan hukum-hukum Tuhan, keluarga yang berkerajaan Allah, keluarga yang memiliki hukum-hukum daripada kerajaan Allah. Itulah yang harus kita sebagai orang Kristen miliki di dalam kehidupan keluarga kita. Bapak Ibu Saudara sekalian, meskipun pada waktu setelah Adam dan Hawa diusir dari Taman Firdaus karena mereka adalah berdosa, mereka sudah jatuh dan kehilangan kemuliaan Allah, mereka sudah tidak lagi mempunyai kemuliaan Allah dalam kehidupan mereka. Tetapi ketika Tuhan Yesus Kristus datang ke dalam dunia ini untuk menebus dosa kita semua, maka kemuliaan itu dikembalikan kepada kita. Nah sekarang kita menjadi anak-anak Tuhan. Sekarang kita menjadi orang-orang yang sudah ditebus
Sekarang kita kembali memiliki kemuliaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sebagai orang-orang Kristen yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus Kristus, maka keluarga kita seharusnya adalah keluarga-keluarga yang memiliki hukum-hukum Allah di dalam keluarga kita. Jangan sampai kita sebagai keluarga, kita tidak memiliki pegangan di dalam firman Tuhan dalam keluarga kita. Karena kalau kita tidak mempunyai hukum daripada Tuhan, maka hanya ada satu lagi hukum, yaitu hukum dunia. Dan hukum dunia itu tidak bisa melindungi kita. Hukum dunia hanya sebatas daripada hukum. Dan seorang hakim pun tidak bisa melindungi, siapapun juga tidak bisa melindungi, pembela pun tidak bisa melindungi kita. Tetapi Allah yang kita percaya, kalau kita berserah kepada Dia, maka hukum-hukum Tuhan itu akan melindungi kita. Ketika Tuhan memberikan 10 hukum Allah di Gunung Sinai, ya, di situ kita melihat bahwa hukum-hukum itu adalah untuk perlindungan bangsa Israel, bukan untuk menghukum bangsa Israel. Ada seorang pendeta yang pernah berkhotbah bahwa Allah memberikan 10 hukum Allah untuk menghukum Israel. Itu sangat keliru, ya. Tapi hukum Allah yang diberikan kepada bangsa Israel itu adalah sebuah perlindungan di dalam kehidupan bangsa Israel. Kalau dikatakan jangan kamu membunuh, jangan kamu mencuri, jangan kamu berzina, itu bukan merupakan sesuatu yang membatasi gerak kita, tidak. Tetapi justru itu adalah melindungi kita semuanya. Dan Allah kita adalah Allah yang luar biasa. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, mari kalau kita mempunyai keluarga dalam kehidupan kita, bagaimana kita akan mengatur keluarga kita? Bagaimana supaya keluarga kita itu merupakan keluarga yang betul-betul bisa menjadi keluarga Kristen, keluarga yang berkenan kepada Tuhan. Ya. Bagaimana kita bisa melihat itu semuanya? Misalkan contoh ya, keluarga Yosua tadi sudah kita melihat. Di tengah-tengah keadaan seperti itu, saya percaya Yosua pada saat itu sedih sekali. Dia adalah seorang yang sangat cinta kepada Tuhan dan dia sangat cinta kepada pelayanan. Ketika dia menjadi abdi daripada Musa, ya, satu-satunya abdi Musa, dia tidak pernah meninggalkan Musa, adalah Yosua. Ya, ketika Musa masuk ke dalam kemah pertemuan, berjumpa dengan Tuhan, Yosua menunggu di luar. Dia dengan setia menunggu di luar. Dia ingin melayani Tuhan. Dia ingin melayani Tuhan melalui pelayanannya kepada Musa. Itu Yosua. Waktu dia masih muda, dia sungguh-sungguh menyiapkan dirinya untuk menjadi abdi Allah yang luar biasa. Dan ketika Musa meninggal, betul Tuhan memilih Yosua untuk menjadi pemimpin daripada bangsa Israel. Bapak Ibu Saudara sekalian, keluarga Yosua adalah merupakan keluarga yang luar biasa. Yosua tahu apa artinya hidup di dalam Tuhan. Yosua tahu apa artinya keluarga di dalam Tuhan. Maka oleh sebab itu dia mengatakan bahwa aku dan keluargaku, aku memilih Tuhan. Siapakah yang Bapak Ibu pilih sekarang? Tentu saja Bapak Ibu mengatakan bahwa aku memilih Tuhan. Tetapi betulkah itu? Bagaimana kenyataannya di dalam kehidupan kita? Apakah kita betul-betul memilih Tuhan? Bagaimana dengan anak-anak kita? Betulkah kita sudah memilih Tuhan? Bagaimana tentang hubungan kita dengan suami istri, anak-anak dan anggota keluarga lain? Betulkah kita memilih Tuhan? Ini harus menjadikan pemikiran daripada kita sekalian. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, kita melihat di dalam sejarah pendidikan bangsa Yahudi, kedudukan anak itu dipandang sangat tinggi. Ya, jadi kalau orang Yahudi itu dia punya anak, itu orang Yahudi tidak main-main. Anak itu betul-betul diperhatikan oleh mereka. Jadi kalau mereka mempunyai anak itu sungguh-sungguh diperhatikan di dalam pendidikan mereka, di dalam kesehatan mereka, di dalam pergaulan mereka. Dan Tuhan Yesus juga menekankan betapa tingginya nilai seorang anak di mata Tuhan. Tuhan Yesus bahkan mengatakan apa? Kalau ada seorang saja menyesatkan anak-anak ini, maka lebih baik batu kehilangan
diletakkan di lehernya dan ditenggelamkan ke dalam laut. Bapak Ibu jangan main-main dengan anak-anak, jangan main-main dengan anak-anak kita. Bapak Ibu harus tahu anak-anak itu dilindungi oleh Tuhan luar biasa. Tuhan tidak ingin seorang anak pun yang tersesat oleh karena kita salah mendidik mereka. Tuhan tidak ingin seorang anak pun menjadi tidak mempunyai masa depan. Tuhan ingin supaya anak-anak kita itu betul-betul menjadi anak-anak yang bisa mengalami satu kasih, satu pendidikan, satu pengayoman di dalam sebuah keluarga. Tuhan tidak ingin. Tuhan selalu mencintai anak-anak karena Dia melihat anak-anak ini adalah generasi penerus. Kalau kita sebagai orang tua, kita tidak pernah memperhatikan anak-anak kita, maka generasi penerus kita akan menjadi rusak. Dan itu yang terjadi sekarang ini banyak sekali. Oleh sebab itu Bapak Ibu sekalian, kita perlu mendidik anak-anak. Ya, bukan hanya sekedar pemuritan di dalam keluarga, tetapi lebih daripada itu pendidikan. Pengajaran dan pendidikan itu berbeda Bapak Ibu. Kalau kita mengajar, itu berarti kita memberi pengetahuan. Tetapi kalau kita mendidik, itu kita betul-betul mengajarkan etika, kita mengajarkan moral, kita mengajarkan jalan-jalan kehidupan. Ini penting sekali. Pada zaman dulu pendidikan anak itu bermula pada keluarga. Memang, ya pada semula pasti dari keluarga, karena belum ada manusia begitu banyak di dalam dunia ini. Ya. Artinya anak-anak menerima sekolah yang pertama mereka dari keluarga. Dan seharusnya ini juga yang harus kita pahami, bahwa pendidikan anak-anak kita juga bermula dari keluarga. Bapak Ibu, tidak usah seorang ayah atau seorang ibu itu profesor atau punya gelar sarjana pendidikan, nggak perlu. Ya, Tuhan itu sudah memberikan kepada kita sesuatu bekal untuk kita bisa mendidik anak-anak kita. Ya, kita harus percaya bahwa anak yang dipercayakan kepada kita bisa kita atasi dengan baik. Apa itu pernah melihat seorang orang tua, seorang ibu yang sampai dia kewalahan kepada anaknya, dia tidak bisa mendidik anaknya, bagaimana dia mengatur anaknya, sampai akhirnya putus asa, ada yang stres karena anaknya. Sebetulnya bukan masalah dia tidak bisa mendidik anak. Tuhan memberikan kepada kita semua bekal untuk kita bisa mendidik anak. Ya. Kalau begitu, kalau pendidikan anak itu harus tergantung kepada orang tua, yang dia itu harus pintar, harus bisa mengerti ini dan itu. Kasihan orang-orang yang tidak berpendidikan, mbok-mbok di desa, mereka yang hidupnya sederhana. Apakah mereka tidak bisa mendidik anak? Oh, banyak yang bisa mendidik anak. Bahkan saya pernah dengar baca di dalam satu artikel, ada sepasang suami istri dari desa buta huruf, tapi dia 7 anaknya sarjana semua. Ya, orang tua buta huruf tidak bisa, tapi berhasil mendidik anaknya. Jadi pendidikan anak itu bukan karena kita harus punya pengetahuan dan sebagainya, tidak. Tetapi pendidikan anak yang pertama itu adalah kita harus tahu bagaimana cara kita mengasihi anak kita. Firman Tuhan di dalam Amsal menjelaskan betapa pentingnya sebuah pendidikan itu. Ya, yang mengatakan bahwa pendidikan itu untuk mengerti kata-kata yang bermakna, jadi tidak asal. Jadi hati-hati kalau kita mendidik. Di dalam Amsal 1 pasal 1 ayat yang kedua dikatakan pendidikan itu untuk mengerti kata-kata yang bermakna, kata-kata yang berarti, kata-kata yang benar, kata-kata yang seharusnya yang kita mengerti dan kita pahami. Jadi seorang yang terdidik seharusnya dia bisa mengeluarkan kata-kata yang baik. Seorang yang ngerti pendidikan seharusnya dia tidak mengeluarkan kata-kata yang tidak menyenangkan, yang tidak yang tidak menyeleweng, atau yang tidak memiliki makna, tidak memiliki arti.
Ya, asal bunyi, orang mengatakan asbun, asal bunyi. Jadi kita sebagai orang yang mengerti pendidikan, kita harus tahu apa yang kita ajarkan kepada anak-anak itu jangan asal. Ya, jangan asal kita mengatakan kepada anak, jangan asal kita memarahi anak, tapi berikan kepada mereka pendidikan yang benar. Ya. Bagaimana anak itu bisa tahu kalau tidak pernah dididik? Ya, banyak orang tua yang tidak sabar. Kalau anaknya bertanya terus saja, orang tua itu tidak sabar, dia marah. Ya. Malah pada suatu hari itu saya tuh dengar ada seorang anak baru TK. Ketika anak itu mau berangkat sekolah, dia mengatakan kepada ibunya, "Bu, aku mau berangkat sekolah." Berangkat. Cerewet. Saya kaget. Ibu ini dia toh, anaknya baik-baik, pamit. Kok dia katanya kata-katanya seperti itu? Ya, ini kata-kata yang tidak bermakna. Kata-kata yang apa namanya itu gimana ya? Saya sampai tidak bisa mengatakannya. Kata-kata itu kata-kata yang tidak berguna, kata-kata yang kata-kata sampah. Ya, didik anak. Ya, kita harus memiliki satu kata-kata yang bisa membuat anak itu mendapatkan sebuah pendidikan. Jadi kalau kita anak itu pamit, "Oh ya nak, berangkat ya, ibu doakan kamu supaya kamu nanti di sekolah kamu bisa belajar, kamu dapat nilai bagus." Loh, itu kan membuat anak itu mengerti, oh iya, ibuku mendoakan aku mesti belajar baik-baik. Nah, kata-kata seperti ini kata-kata yang bisa menguatkan dan memberikan makna kepada anak tersebut. Ya. Di dalam Amsal juga pasal yang pertama ayat 3 dikatakan bahwa pendidikan itu menjadikan pandai, ya, tahu akan kebenaran, keadilan, kejujuran. Ya. Oleh sebab itu perlu pendidikan di dalam keluarga kita, Bapak Ibu, untuk mengajarkan kepada mereka apa, supaya mereka tahu kebenaran. Sebetulnya benar itu seperti apa, Pak? Yang baik itu seperti apa? Sesuatu yang adil, yang jujur itu seperti apa? Orang tua harus memasukkan itu di dalam pemikiran anak, karena tidak mungkin anak itu akan menemukan itu sendiri. Anak harus diberi pengertian, harus diberi pendidikan, sehingga anak itu ketika dia tumbuh dewasa, dia mempunyai bekal di dalam kehidupannya. Ya. Pendidikan, tanpa pendidikan itu akan tersesat. Amsal mengingatkan kepada kita dalam Amsal 5 ayat 23 dikatakan bahwa tanpa pendidikan akan tersesat. Kenapa? Sebab kalau orang tidak pernah mengerti pendidikan, tidak pernah dididik anak itu, dia tidak pernah mengerti apa-apa. Sehingga apapun juga dia tidak tahu. Semuanya semau sendiri, semau dia sendiri, dia mau pergi ke sana, dia mau melakukan apa. Tidak ada orang yang membenarkan, dia mau ngomong apa, tidak ada orang yang meloke, atau tidak ada yang mau mengajarkan untuk membenarkan perkataannya dan sebagainya. Ada yang seperti ini kasihan, dan dia akan menjadi tersesat, berkumpul dengan orang-orang yang tidak beres, sehingga dia tidak mempunyai masa depan yang baik. Dan ayat demikian itu kasihan sekali. Ya. Juga pendidikan itu menjadikan seorang anak itu tidak menyimpang jalannya. Kalau Bapak Ibu sudah memberikan pendidikan anak dengan baik di dalam rumah, anak itu tidak akan lupa akan pendidikan tersebut. Bahkan sekolah minggu sekalipun itu bisa membuat anak itu tidak akan lupa. Saya pernah punya murid sekolah minggu, anaknya nakal sekali. Dia nakal sekali. Dia tidak tahu bagaimana dengan hubungannya dengan orang tuanya. Tetapi anak ini suka kalau ngomong itu ceblong. Satu hari disuruh oleh gurunya berdoa. "Ayo jadi kamu berdoa." "Ya Pak." Nanti dia berdoa begini, "Bapak kami yang bertata dalam kerajaan Mojopahit." Wah, gurunya agama marah sekali. Jadi lempar penghapus, keluar kamu sekarang. Setelah itu
di hatimu. Saya dengar sebagai guru sekolah meninggal, saya guru sekolah meninggal. Saya panggil dia. Dia kamu kenapa kamu seperti itu? Saya bilang, nggak tahu tante. Ya saya tuh ya waktu doa itu saya nggak sengaja ngomong seperti itu. Ya karena apa? Karena kamu itu suka ngomong giliran. Kamu suka ngomongnya nggak karuan. Sehingga ketika kamu suruh berdoa ya kamu yang keluar seperti itu. Karena kamu suka giliran, suka kamu sendiri. Ya. Sekarang kamu harus bertobat. Ya. Nah setelah dia sudah dewasa, dia pergi. Dia pergi ke Kalimantan bekerja. Dan di sana dia bergaul dengan orang-orang yang tidak karuan. Dia juga ikut-ikut. Tetapi satu saat, ketika dia sakit, dia waktu mau meninggal, dia panggil mamanya. Dia bilang, "Ma, aku mau menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Aku dulu sekolah minggu, aku diajar percaya kepada Tuhan Yesus. Sekarang kalau Mama ambilkan itu semua jimat-jimatku di sana dalam lemari, bakar Tuhan. Aku mau menghadap Tuhan dengan hati yang bersih. Aku mau minta ampun sama Tuhan." Bapak Ibu, jangan remehkan pendidikan kepada anak-anak. Kalau anak-anak itu bisa mendapatkan pendidikan yang baik, ya dikatakan tadi tidak akan tersesat anak itu. Ya, dikatakan menjadi anak itu tidak akan menyimpang jalannya. Walaupun dalam perjalanan ini banyak sekali simpangan, mungkin mampir sana mampir sini, tapi akhirnya ya, satu saat Tuhan akan menyentuh dia, dia akan kembali kepada Tuhan. Pendidikan itu sangat perlu. Ya sungguh, Tuhan itu tidak ingin anak itu tersesat. Tuhan itu tidak ingin anak itu mempunyai kehidupan yang tidak baik. Dia ingin supaya kita mau mendidik anak tersebut. Dan juga Amsal mengatakan bahwa seorang anak itu juga perlu mendapatkan hukuman. Ya. Jangan kita sayang kepada anak dalam arti ya nanti kalau saya pukul nanti kalau nangis gimana, kalau sakit gimana, nggak apa-apa. Ya firman Tuhan di dalam Amsal 23 ayat 13 mengatakan bahwa kalau kita memukul seorang anak dengan rotan, nggak mungkin anak itu mati. Kita pukul mereka, tapi jangan menghindari kematiannya. Artinya kalau kita marah kepada seorang anak, jangan sampai anak itu sampai mati. Ya, ada kan Bapak Ibu, akhir-akhir ini banyak seorang ibu yang memukul anaknya sampai mati, seorang anak ayah yang marah sampai memukul anaknya sampai mati. Ya, itu bukan marah biasa, itu melampiaskan kemarahan, dan itu tidak boleh. Ya, itu tidak boleh. Kita boleh menghukum anak supaya apa? Kalau tidak pernah mendapatkan hukuman seseorang itu, dia tidak akan pernah mengerti. Kita saja orang dewasa, kalau Tuhan tidak pukul kita karena tidak mengerti, ya, apalagi seorang anak. Nah, Bapak Ibu saudara sekalian, di dalam keluarga Yahudi kita kembali, ya, ada pembagian dalam mendidik anak. Jadi mendidik anak itu sebetulnya bukan hanya tugas ibu saja atau tugas ayah saja, tetapi ada pembagiannya. Yaitu seorang ibu itu mengajarkan kepada mereka itu tentang pendidikan moral, kesusilaan, dan juga tentang pendidikan kasih. Itu pendidikan seorang ibu. Jadi tugas seorang ibu adalah memberikan seperti itu. Ya. Sedangkan tugas seorang ayah itu memberikan kepada anak itu pendidikan pengetahuan dan agama. Ya. Jadi agama itu yang memberikan seorang ayah. Dan ibu itu dia memberikan pendidikan tentang moral, susila, dan juga tentang kelembutan, tentang kebaikan, tentang kasih, itu yang mengajari ibunya. Nah, di dalam keluarga Yahudi, ya, sejak seorang istri itu mengandung, ketika istri mengatakan pas saya mengandung, nah sejak saat itu maka si suami ini memberikan kepada istrinya itu
makanan-makanan yang bergizi. Dan istrinya mulai diberi buku-buku pelajaran. Ya, itu pendidikan di Israel sana. Jadi seorang istri yang mengandung dia harus belajar setiap hari. Dia mulai belajar. Dia belajar matematika, belajar pengetahuan, belajar apa saja. Ya harus setiap hari harus membaca buku pengetahuan. Maka tidak heran orang-orang Yahudi itu pintar-pintar Bapak Ibu. Ya, tidak heran orang-orang Yahudi itu pandai-pandai. Karena sejak di dalam kandungan anak-anak ini diberi pengajaran, diberi pengetahuan, diberi gizi yang baik. Ya, tidak boleh seorang ibu yang mengandung itu sedih. Tidak boleh seorang ibu mengandung itu dia berdiam diri. Ya, harus melakukan sesuatu, dia harus sukacita. Sehingga anak-anak ini ketika dilahirkan juga menjadi anak-anak yang riang, yang menyenangkan. Dan mereka mempunyai IQ yang tinggi juga. Ya, karena ada pendidikan seperti itu. Ya, kalau Bapak Ibu yang kalau ibu-ibu ada yang mengandung ya, seringkali kan orang mengatakan suruh menempelkan labu-labu mosat ya di atas perutnya supaya anak ini itu menjadi pandai dan lain sebagainya. Itu memang betul ada kaitannya Bapak Ibu. Jadi kalau seorang ibu yang mengandung itu ibunya dia memikirkan yang baik-baik, dia memikirkan yang menyenangkan, maka anak ini juga akan tumbuh dengan anak yang menyenangkan. Satu hari ada percobaan, ya percobaan. Saya tuh heran kok ibu itu mau ya. Dua orang itu mengandung. Yang seorang ibu ini dikasih tempat yang menyenangkan gitu, dikasih makan enak, dikasih musik yang enak, ya. Lalu ibu yang satunya dimasukkan ke dalam ruangan yang hingar-bingar, penuh dengan musik rock, ya, yang keras, musik metal itu, dan diberikan yang serem-serem gitu. Nah, ketika anak ini lahir, anak mereka berdua lahir, maka terjadi perbedaan yang sangat besar. Ibu yang diberi tempat yang menyenangkan ini, anaknya manis, nggak rewel, ya, dan sehat baik. Tetapi anak yang dilahirkan oleh ibu yang diberi tempat yang hingar-bingar tadi, anak itu bisa sepertinya tegang gitu ya. Aku lahir dan seperti ingin marah dan lain sebagainya, itu ada seperti itu, dan wajahnya juga agak menyeramkan, ya, agak menyeramkan. Nah, ini pernah terjadi percobaan seperti itu. Nah, sebenarnya tidak manusiawi ya Bapak Ibu, tapi itu sudah terjadi, ya. Nah, di sini kita melihat bahwa jiwa, pemikiran seorang ibu itu ada kaitannya dengan anak-anak yang kita kandung. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, ya. Jadi orang-orang Yahudi itu memiliki pengharapan bahwa nanti anaknya akan menjadi kuat, akan menjadi sehat, akan menjadi pandai. Dan tujuan pendidikan dari orang-orang Yahudi itu sangat mulia, Bapak Ibu. Tujuan pendidikan daripada orang-orang itu hanya satu, yaitu apa? Menjadikan orang Yahudi hidup kudus menurut perintah Tuhan. Nah, ini adalah satu tujuan yang luar biasa indahnya. Orang Yahudi itu tidak ada yang mengatakan nanti kalau besar anakku jadi dokter, jadi apa, tidak pernah. Tapi anakku itu harus hidup suci di hadapan Tuhan, ya, hidup kudus menurut perintah Tuhan. Jadi kalau kita melihat orang-orang Yahudi itu, anak-anak Yahudi itu setiap hari harus menghafalkan kitab Taurat, harus belajar kitab Taurat, apalagi yang laki-laki, ya, harus mengerti kitab Taurat, tiap hari harus belajar. Ya. Dan Tuhan yang akan memberikan kepada mereka kepandaian. Tuhan yang akan memberikan kepada mereka penghidupan yang baik. Ya. Orang-orang Yahudi itu adalah orang yang paling jenius seluruh dunia. Semua ada banyak sekali hal yang diciptakan oleh orang-orang Yahudi. Pasti Bapak itu ada yang sudah menerima WA tentang penemuan-penemuan dari orang-orang Yahudi. Siapa saja
apa saja yang ditemukan oleh orang Yahudi. Ya, sebagian besar daripada apa yang kita nikmati sekarang ini yang ditemukan oleh orang-orang Yahudi. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, anak-anak Yahudi itu anak-anak yang taat kepada Tuhan, dan itu betul. Kalau Bapak Ibu pergi ke Israel, Bapak akan melihat tidak ada anak-anak yang Yahudi yang rela. Semua baik-baik, ikut bapaknya, pergi ke sinagoga, ya, pergi kemana. Tidak ada yang merengek, tidak ada yang nakal, tidak ada yang rewel. Mereka semuanya baik-baik saja. Ya. Dan metode yang digunakan oleh orang-orang Yahudi itu pengulangan. Setiap saat diulang lagi, pendidikan diulang lagi. Ya. Jadi oleh sebab itu Bapak Ibu, sebagai keluarga Kristen, ada hal-hal yang perlu kita perhatikan. Ya. Sebetulnya pendidikan di dalam keluarga Kristen itu yang pertama-tama adalah kasih. Kasihlah anak-anak Bapak Ibu. Kasihlah mereka sejak masih bayi, bahkan sejak masih dalam kandungan. Jangan pernah menyesali anak itu. Berikan kasih kepada anak itu. Kalau kita menyesali kita melahirkan anak-anak kita, kasihan anak itu. Dia akan selamanya di luar, di dalam di bawah sadar anak ini. Dia merasa tertolak. Dan dia tidak bisa berkembang dengan baik. Kasih anak-anak. Ya, kalau kita sedang susah sekalipun, kalau kita sedang dalam keadaan tidak enak, kita sedang marah dan lain sebagainya, ya, kita minta kepada Tuhan menolong kepada kita supaya kita bisa mengasihi anak-anak kita. Nah, kasih inilah yang menjadi dasar daripada seluruh pendidikan kita. Ya, kasih inilah yang menjadi dasar daripada seluruh apa yang menjadi pendidikan dalam keluarga kita. Ya. Kalau kita bisa mengasihi anak-anak kita dengan baik, maka anak-anak kita juga akan bisa hidup dengan kasih. Ya. Kalau kita mau mengasihi anak-anak kita, ada banyak hal yang bisa kita lakukan. Kalau kita mau mengasihi anak-anak kita, ada banyak hal yang dapat kita berikan kepada mereka. Ya. Seorang ibu yang sederhana, dia tidak punya apa-apa, dia hanya punya kasih. Ya. Dan kita melihat bahwa anak-anaknya semuanya mengasihi dia, anaknya semuanya taat dan hormat kepada ibunya. Kenapa? Karena ibunya mengasihi dengan sungguh-sungguh, mendidik dengan sungguh-sungguh dengan apa yang dia bisa. Ya. Dengan kasih anaknya dituntun, anaknya dipelihara, dan itu membuat anak-anak itu memiliki juga akan rasa hormat kepada orang tua, rasa kasih kepada orang tua. Dan ini yang menyebabkan anak itu mendapatkan kebahagiaan. Karena firman Tuhan mengatakan anak-anak yang hormat kepada orang tua, dia akan berumur panjang dan mendapatkan berkat yang luar biasa daripada Tuhan. Ajar anak-anak untuk hormat kepada orang tua dengan cara kita mengasihi mereka. Kita nggak usah bilang kamu tuh harus hormat sama orang tua. Kamu jadi anak tidak pernah hormat kepada papa sama mama. Oh, nggak perlu. Dan kita layak tidak dihormati. Ya. Kita memang betul kita layak dihormati atau tidak. Kita tidak perlu ngomong, tapi kalau kita memang betul-betul menghormati, anak itu akan menghormati kita. Satu hari teman saya itu bilang begini, Bu, saya bilang sama anak-anak, kamu tuh nggak perlu mikir ke papa mama, nggak perlu memperhatikan papa sama mama. Pokoknya kalau kamu memperhatikan Tuhan ya sudah. Akhirnya kamu keliru. Nah, kenapa? Kamu nggak menjadikan anakmu mendapatkan berkat dari Tuhan. Nah, kok bisa? Nah, kalau sekarang anakmu tuh melupakan kamu, suruh nggak perhatikan kamu, berarti dia tidak menghormati kamu, tidak mengasihi kamu. Dan kalau anak itu tidak mengasihi orang tuanya, dia tidak mempedulikan orang tuanya, tidak menghormati orang tuanya, anak itu tidak akan mendapatkan berkat daripada Tuhan. Oh, gitu ya Bu. Ya sudah, mulai sekarang anak-anak asuh
juga memperhatikan saya. Ya, ya nggak usah suruh, tapi tidak usah kamu ngomong gitu. Ya. Jadi Bapak Ibu, ya kita nggak usah ngomong apa-apa. Yang penting kita mengasihi anak-anak. Ya. Dan anak yang akan mengerti akan kasih kita. Ya. Anak itu mengerti. Kalau kita mengasihi anak-anak kita tidak akan apa namanya itu khawatir, tidak akan takut. Kalau anak itu tidak akan membalas kita. Ya kita nggak usah minta pembalasan anak toh. Kalau kita sudah mengasihi mereka dan sudah mengasihi dengan tulus, Tuhan itu akan menggerakkan hati anak itu untuk bisa mengasihi kita. Dan yang kedua, beri pendidikan dengan teladan, bukan dengan buku-buku saja. Beri pendidikan dengan teladan. Ini loh, bukunya ngomong gini, ya kamu harus baik kepada orang tuamu. Bukunya ngomong gini, kamu harus taat kepada orang tua. Firman Tuhan mengatakan begini. Jangan. Kita tidak usah bicara begitu. Tapi dengan pendidikan, dengan teladan, kita akan memberikan kepada anak-anak itu pengajaran yang lebih berharga. Ya. Pendidikan dengan teladan itu akan memberikan pengajaran yang berharga bagi anak-anak. Kalau anak-anak melihat orang tuanya setia pada Tuhan, dia juga akan ikut. Kalau dia melihat orang tuanya itu suka memberi, anaknya akan ikut. Nah, kalau dia melihat orang tuanya suka menolong orang lain, anaknya pasti juga ikut. Teladan. Anak itu tidak usah disuruh-suruh. Ya. Tapi kalau kita itu bisa memberikan teladan kepada dia, maka anak-anak itu akan melakukannya dengan baik. Ya. Jadi beri tuntunan dalam setiap masalah. Beri tuntunan dalam setiap masalah. Jangan kita marah kepada mereka kalau mereka memiliki permasalahan. Kalau kita marah kepada mereka, mereka tidak akan mau cerita kepada kita. Ya. Mereka tidak akan mau cerita kepada kita. Kalau anak cerita kepada kita, kalau anak itu mau cerita kepada bapak ibu, apa yang menjadi kesusahannya, keberatannya, kenakalannya bahkan, ya diceritakan kepada kita, terus kita marahi, ya anak itu akan malas ngomong lagi sama mama-mamanya. Ya. Tapi kalau satu anak mengatakan, mama, tadi itu saya tuh biasa teman-teman loh. Biasa mana? Nonton film. Ya. Nonton film. Film apa? BF. Loh, kok kan bisa nonton begitu? Iya. Orang tuanya bijaksana. Kamu tahu apa yang kamu lihat? Orang tua memberikan nasihat dengan baik. Mama tidak mau lagi. Dan sekali kamu melihat, kamu akan kecanduan dan kamu akan terus, dan itu akan membuat kamu menjadi orang yang bodoh. Dan itu adalah hal yang sangat tidak disukai oleh Tuhan. Kamu bisa melihat lagi, mama dan mama. Kamu berdoa sama mama, minta ampun sama Tuhan. Nah ini orang tua yang bijaksana. Jadi anaknya itu kalau ada apa-apa selalu cerita mamanya, selalu cerita. Karena mamanya tidak pernah membunuh dia. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, beri tuntunan dalam setiap masalah. Jangan kita tuh cepat marah kepada anak. Jangan cepat menghakimi. Ya. Jangan cepat melakukan hal-hal yang membuat anak itu menjadi, aduh, kok aku tuh salah banget ya, berdosa banget ya, aku tidak bisa diampuni. Aku sudah menyusahkan papa mama, aku sudah menyusahkan Tuhan. Dan anak itu akan pergi tanpa ada penjelasan. Yang ada hanyalah kemarahan daripada mamanya. Ini tidak menyelesaikan. Dan anak itu akan terus tenggelam dan terus tenggelam. Karena tidak bisa ngomong sama mamanya, mamanya marah, dia lari. Ya kembali kepada temannya lagi. Dan itu lebih berbahaya lagi. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita sebagai orang tua, ya bagaimana kita bisa membuat anak itu tetap ada di dalam Tuhan. Itu dengan cara itu. Ya, ajar mereka takut akan Tuhan, ya, hormat akan Tuhan. Ya, kalau perlu mereka bawa mereka pergi ke berbakti supaya mereka tahu ada kebaktian, ada rumah Tuhan,
hari Minggu kita berbakti kepada Tuhan. Ya. Ajak juga mereka itu dalam persekutuan, baik persekutuan di luar ataupun persekutuan rumah tangga. Kalau sekarang mungkin kalau di luar masih tidak memungkinkan untuk seorang anak ya. Jadi dalam rumah kita harus mengadakan persekutuan, doa bersama, beri anak itu satu kesempatan untuk bimbing nyanyi, bimbing pujian, berdoa, diberi pokok doa. Kalau masih kecil ya pokok doanya yang sederhana. Ya, nanti kalau sudah bisa diajar lagi yang lebih berat lagi. Dan baca firman Tuhan. Kita harus mendidik mereka seperti itu. Ya. Jadi kalau kita mendidik mereka sudah biasa, maka ketika kita tidak ada di tempat, ketika kita orang tua pergi, anak itu di rumah akan melakukan itu. Ya. Ada keluarga yang seperti itu. Ya, dia cerita pada saya kalau ketika mereka pergi, waktu pulang mereka melihat bahwa anak mereka itu sedang berdoa bersama dengan saudara-saudaranya. Masih kecil-kecil, tapi mereka sudah membaca firman Tuhan, mereka sudah berdoa bersama-sama. Nah, ini yang membuat anak itu ada di dalam Tuhan. Ya, oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudara sekalian, mari kita harus melakukan hal-hal di mana kita memberikan kepada mereka kasih, memberikan kepada mereka pendidikan, memberikan kepada mereka tuntunan di dalam Tuhan, membuat mereka itu takut akan Tuhan, mengajar mereka untuk membaca firman Tuhan, berdoa, untuk memuji Tuhan. Ini semuanya mendidik mereka untuk mereka tetap berada di dalam Tuhan. Ya, jadi pemerintahan dalam keluarga ini termasuk pemerintahan dalam keluarga. Ya, kalau mereka bisa melakukan ini, nanti orang tua mulai memberikan firman, memberikan PA dan lain sebagainya. Tidak semua bisa melakukan itu, tetapi kalau hanya membaca firman Tuhan dan berdoa, Bapak Ibu semua bisa. Ya, itu sudah merupakan pemuritan di dalam Tuhan. Bapak Ibu sudah memuridkan anak-anak Bapak Ibu untuk mereka itu bersetia kepada Tuhan. Bapak Ibu sekalian, kalau sampai saat ini ada yang belum melakukan hal itu dalam keluarga, coba ya. Mari Bapak Ibu coba untuk nanti malam, ya, mulai melakukan bersama dengan anak-anak. Apalagi kalau suami istri sudah ada di dalam Tuhan. Ya. Kalau mungkin ada suami belum di dalam Tuhan, sudah sama anak-anak, ya coba berdoa bersama. Ya, dalam keadaan yang sederhana dulu, doa dulu sama-sama mau tidur. Ya, nanti kalau sudah ditambah dengan pujian, ya ditambah dengan firman Tuhan, sedikit demi sedikit. Ya, itu merupakan satu pendidikan bagi anak-anak kita. Bapak Ibu kepengen anak-anak punya masa depan yang baik. Ya, mari kita bawa mereka datang kepada Tuhan. Punyalah cita-cita seperti orang-orang Yahudi tadi, bahwa supaya anak-anak kita ini hidup suci di hadapan Tuhan, memiliki kehidupan yang suci di hadapan Tuhan. Bukan berarti jadi pertapa, ya tidak, ya. Tapi artinya bisa mengerti akan kehidupan ini bagaimana kita harus hidup di tengah-tengah dunia yang jahat ini. Itu lebih penting. Ya. Dan percayalah bahwa kalau anak-anak kita sudah memiliki kehidupan yang baik dengan kita, pasti Tuhan memberikan kepada mereka apa yang menjadi cita-cita mereka. Pasti Tuhan memberikan kepada mereka perlindungan yang penuh. Pasti Tuhan memberikan kepada mereka tuntunan dalam kehidupan mereka. Kita harus punya keyakinan seperti ini. Ya. Kalau kita tidak pernah memberikan kepada mereka tuntunan, kalau kita tidak pernah memberikan kepada mereka pendidikan dan teladan, kalau kita tidak pernah mengasihi mereka, maka mereka tidak akan tahu bagaimana mereka harus hidup yang baik, yang berkenan kepada Tuhan. Tetapi kalau itu sudah Bapak Ibu berikan, saya yakin bahwa kita akan melihat anak-anak kita itu dibimbing oleh Tuhan,
diberkati oleh Tuhan, diberi sesuatu yang baik bagi mereka sekalian. Oleh sebab itu, jangan banyak takut ya, menghadapi masalah seperti ini. Apalagi keluarga muda ya, yang berpikir bahwa anak-anak sekarang bagaimana ya, situasi dan kondisi seperti ini. Nanti anakku kalau kecanduan gadget gimana? Ya kalau kecanduan itu game gimana? Ya, kita harus bawa mereka untuk duduk di hadapan Tuhan. Ya, doakan mereka. Bapak itu jangan takut. Keponakan saya pernah cerita, Tante, kalau lihat situasi seperti ini kok rasanya saya tuh takut ya. Nanti anak saya jadinya gimana? Ya, jangan takut. Kalau kamu sudah memberikan pendidikan yang baik kepada anakmu, Tuhan itu luar biasa. Allah kita tuh Allah yang nyata, Dia Allah yang baik, Dia adalah Allah yang melindungi. Ya. Anak sekarang itu ya dididik, ya didesain oleh Tuhan sesuai dengan keadaan sekarang. Ya. Sesuai dengan keadaan sekarang. Desainnya anak sekarang itu bukan desainnya bapak ibu, apalagi desain saya. Saya ini termasuk sudah tua, ya, sudah kadaluarsa zaman kemerdekaan. Ya. Itu desainnya beda. Nah, anak sekarang itu didesain oleh Tuhan untuk bisa mengatasi masalah-masalah seperti ini. Oleh sebab itu, arahkan anak-anak Bapak Ibu kepada Tuhan, dan dia akan mendapatkan perlindungan daripada Tuhan. Jangan takut, jangan ragu-ragu. Kalau ada keluarga yang kepengen punya anak tapi takut nanti anakku pilih, jangan ragu-ragu. Pokoknya didik anak dengan baik, kasih anak dengan baik, tuntun anak dengan baik, maka dia akan menjadi anak-anak yang hebat. Biar kiranya anak-anak dari keluarga Bapak Ibu sekalian dari GSPII di tempat ini menjadi anak-anak yang hebat di hadapan Tuhan, menjadi anak-anak yang berguna, menjadi anak-anak yang bisa menemukan hal-hal yang baru dan bisa menjadi pelopor-pelopor di dalam dunia ini. Kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Amin. Mari kita berdoa. Bapak, kami menyerahkan Tuhan pada sore hari ini firman-Mu, perkataan manusia.